Shalom semuanya, kembali lagi bersama kami, Yud GKI Purwodadi. Nah, hari ini kita akan membawakan satu sharing singkat yang sangat menarik tentang integritas. Tetapi sebelumnya kita mau baca dulu dalam ayatnya, Amsal 11 ayat 3. Saya bacakan bagi kita semua. Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, teman-teman pernah nggak mendengar kata integritas? Apa sih integritas itu? Integritas itu berarti kita jujur, kita konsisten, kita berani bertanggung jawab, kita mencerminkan hal yang sama maupun di depan publik maupun saat kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, kita memiliki responsi atas diri kita sendiri. Nah, kita mau belajar bahwa dalam ayat ini kita perlu belajar jujur dan curang. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar kedua kata ini. Nah, terkadang sulit ya untuk jujur, tetapi kalau berbuat curang itu sangat mudah. Contohnya, kita kalau mau mendapatkan nilai yang bagus, kalau misalnya kita mau jujur, kita belajar semalaman, kita menghafal mati-matian, kita memahami setiap isi materi sehingga kita bisa mengisi ujian dengan baik dan benar. Nah, kalau kita curang, kita tinggal menyontek saja, kita tinggal membuka buku, kita melihat jawabannya tanpa perlu kita bersusah payah. Nah, teman-teman seringkali di era digital ini, di era media sosial ini, kita mencerminkan hal-hal yang baik di depan kamera, di depan media sosial, di depan teman-teman. Kita hanya mencerminkan hal-hal yang baik. Nah, tetapi di luar daripada itu semua, kita terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Contohnya apa? Contohnya kita sering berbohong. Dalam hal-hal kecil saja deh, kita sering berbohong, kita sering tidak bertanggung jawab, kita sering melawan orang tua. Nah, hal-hal kecil seperti ini membuat kita seperti kita tidak punya integritas, kita tidak punya komitmen atas diri kita sendiri. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Nah, kita perlu mengambil responsi atas diri kita sendiri. Apakah kita sudah memiliki integritas dalam diri kita? Nah, sebaliknya, kalau kita melakukan kecurangan itu sangat mudah. Nah, kenapa dibilang sangat mudah? Nah, kecurangan itu kita tidak harus berjerih payah, kita tidak harus bersusah payah untuk melakukan kecurangan. Misalnya kita mau mendapatkan kesuksesan dengan cara instan, kita bisa melakukan dengan cara curang. Nah, itu sangat mudah. Tetapi dampak yang dihasilkan dari cara yang curang itu tidak selalu baik. Nah, bahkan tidak akan baik. Jadi apa aplikasinya bagi diri kita sendiri? Aplikasinya bagi diri kita sendiri bahwa kita perlu belajar jujur untuk dalam setiap pengambilan keputusan kita. Nah, contohnya dalam hal-hal sederhana aja deh. Misalnya kita mau pelayanan, kita mau mengerjakan tugas sekolah, kita mau menaati perintah orang tua. Nah, hal-hal sederhana saja kita bisa belajar jujur, belajar berintegritas pada diri kita. Nah, yang kedua aplikasinya bagi diri kita sendiri bahwa kita harus bersikap sama di depan orang gereja, di depan jemaat, di depan teman-teman pergaulan, di depan semuanya deh pokoknya, di lingkungan kantor, di lingkungan kampus, lingkungan sekolah, dimanapun kita berada, kita harus mencerminkan karakter Tuhan dalam diri kita sehingga kita dilihat bahwa oh, ini anak Tuhan, kita berintegritas, kita memiliki tanggung jawab atas diri kita sendiri, kita dilihat bahwa oh, kita dewasa secara iman. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, kita tidak mengikuti standar dunia, tetapi apa? Kita mengikuti standarnya Tuhan. Nah, terkadang kalau kita mengikuti standarnya Tuhan itu kadang gak asik deh, kayaknya gak seru ya mengikuti standar Tuhan. Kita gak bisa merokok, kita gak bisa pergaulan bebas, kita gak bisa melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Seperti kalau misalnya hari Minggu kita gak bisa hangout, kita gak bisa jalan-jalan, kita harus ke gereja dulu, kita harus menyembah Tuhan dulu. Kelihatannya itu gak asik, kelihatannya itu kayak membosankan. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa teman-teman bisa meninggalkan, semuanya bisa meninggalkan, tetapi Tuhan tetap berada di dalam diri kita. Tuhan tetap berada beserta kita, maupun kita sedang susah, kita sedang sulit, kita berkeluh kesah, beban berat, Tuhan tetap ada bersama kita. Nah, jadi kita harus mengikuti standar Tuhan, bukan standarnya dunia. Nah, jadi begitu bagaimana cara kita hidup sebagai remaja Kristen. Kita harus berintegritas dalam diri kita. Jadi kita bisa mengambil tanggung jawab dan responsi atas diri kita. Nah, sekian dari sharing singkat kita pada hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Dadah!